Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, mungkin kita pernah mendengar susah lo masuk Katolik katanya. Oke, saya tidak tahu apakah kalimat ini harus kita syukuri atau malah kita sayangkan begitu ya. Memang sesuatu yang susah itu didapat biasanya mahal. Oke. Tapi tidak dengan sendirinya juga. Eh, Mungkin sudah langka atau sudah mulai tidak disukai orang sehingga susah dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali orang Katolik menyejajarkan susah masuk Katolik dengan susah mengikuti Kristus. Karena Kristus juga menunjukkan itu, bahwa jika kau ingin mengikut aku, juallah semua milikmu dan ikutlah aku, orang kesulitan. Nah, seringkali disejajarkan masuk Katolik ini, yang susah masuk Katolik ini dengan susah mengikut Kristus. Itu saya pikir dua hal yang berbeda. Ya. Susah masuk Katolik itu karena prosedurnya. Susah mengikut Kristus karena harus asketis, harus menahan diri, harus menyangkal diri dari keinginan-keinginan sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak tepat juga selalu menyatakan susah banget masuk Katolik. Ya, dengan pemikiran, well, kami yang sudah di dalam ini sudah cukup berusaha untuk mengikuti Kristus. Nah, sekali lagi itu dua hal yang berbeda. Susahnya masuk Katolik itu sifatnya prosedural administratif. Dan tentu tujuannya dibuat prosedur dan administrasi untuk menguji keseriusan dan ketahanan. Saya yakin itu masa katekumena 1 tahun, perlu surat ini surat itu, urus aslinya dibaptis di mana. Kemarin ada yang bertanya, masihkah perlu dibaptis ini? Lalu mulai berlaku prosedur. Coba lihat dulu surat baptisnya, apa rumusannya. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Ini oneness, harus dibaptis lagi. Karena formanya tidak pas. Prosedural. Padahal kita belum berbicara dia dibaptis atau tidak. Apakah dia sanggup menyangkal diri, menjual milik dan mengikuti Kristus. Padahal itu bagian yang lebih esensial menjadi Kristen. Nah, susah masuk Katolik. Nah, apakah ini sekali lagi sesuatu kita syukuri atau harus diuji lagi? Ada satu pemikiran yang menurut saya menarik. Dosen pernah berkata itu, lalu kalau dalam diskusi juga kami bahas. Tidakkah menjadi sebuah sandungan ya, susah masuk Katolik? Setelah menjadi Katolik, there is nothing to do. Tidak ada yang dilakukan. Bagian dari mistagogi, apa itu? Pelajaran yang terus berlangsung di dalam gereja. Sudah jadi masuk Katolik. Lalu mau apa? Diberikah pendidikan yang ongoing, berkelanjutan? Ini Katolik, ini katekese, ini hidup menjadi seorang Katolik, ini yang bisa diaplikasikan. Atau hal-hal yang sangat dangkal ya, harus dikatakan dangkal. Bagaimana sikap, cara berjalan kita? Itu saya pikir sangat superficial. Karena kalau kita mengolah hati, tentu kita akhirnya mengolah cara berjalan kita. Bukan permukaannya dulu, tetapi internalnya diolah. Maka cara berjalan, cara berpakaian, sikap di hadapan komuni suci, semua itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tentu dengan panduan. Tetapi sikap batin menentukan sikap tubuh. Nah, adakah ini mistagogi, pelajaran-pelajaran semacam ini jika tidak ada YouTube ini? Dan ini yang sangat sering disayangkan, bahwa proses ini tidak selalu berlangsung. Jadi ibarat katanya masuk bubu, ikan masuk bubu, bahasa Indonesianya, perangkap yang diletakkan di dasar air, entah sungai, entah danau, entah laut. Ikan gampang masuk, oke? Nah, akhirnya setelah gampang masuk, banyak dapat, kita bisa berkarya banyak hal dengan atau bersama ikan ini. Itu satu konsep yang kiranya baik diterapkan. Bagaimana banyak orang masuk ke Katolik dan di dalam diuji. Prosesnya berlangsung. Bukan disaring kuat, ketat. Sehingga yang dari 10 orang hanya masuk 3. Tapi setelah masuk yang 3 ini, dia tidak mendapat apa-apa. Atau kita tidak bisa samakan dengan ikan. Toh yang masuk juga harus berpikir bahwa
then what I have to do? Saya menemukan orang-orang yang setelah masuk gereja, masuk ke dalam gereja Katolik, terus mencari apa yang perlu untuk hidup rohaninya, tentang konsep-konsep yang dia inginkan dalam hidup, yang applicable dapat diterapkan dari kekatolikan ini, membantu dia untuk hidup lebih baik. Terus mencari. Saya pikir itu yang menarik, bisa dijadikan contoh. Dan pencarian itu tidak melulu teoritis ya. Ada juga yang terus bertanya, tapi pertanyaannya hanya untuk kepuasan intelektual. Itu bisa dirasakan. Susah masuk Katolik. Saya pikir harus diuji lagi jargon ini ya. Sesuatu yang untung atau malang itu, gitu ya. Menjadi untung kalau kita menyatakan itu untuk mengatakan itu kepada orang dengan maksud mau menyampaikan kita harus fight dalam hidup, gitu ya, untuk menjadi lebih baik. Dan saya pikir ini bukan pekerjaan gampang juga, soal ongoing ini ya. Ada yang sejak lahir, saya misalnya sangat merasa Katolik, gitu ya, karena lahir Katolik, orang tua, kakek Katolik, sekolah di sekolah Katolik. Tapi tidak sadar bahwa masih banyak yang saya belum tahu tentang Katolik ini sendiri. Kalau tahu yang bagus-bagusnya bagus. Kalau tahu yang kurang-kurangnya lalu saya bagaimana? Nah di sini diuji. Saya pikir begitu juga kalau dalam keluarga ya. Makin kita tahu pasangannya, kekurangannya, makin diuji cintanya, kesetiaannya. Karena mau tak mau dia harus belajar tentang pasangannya karena tinggal serumah, tinggal makan dengan dapur yang sama, kecuali beda catering. Nah itu saya pikir susah masuk Katolik ini. Apakah ini sebuah term yang mau menyatakan sesuatu yang positif ya, dan mendukung orang kiranya untuk belajar lebih banyak, begitu. Bukan sebagai bagian dari pernyataan arogan, susah masuk Katolik. Itu premis pertama. Yang kedua, saya Katolik. Oh, maka sintesisnya adalah berarti dia bisa menaklukkan sesuatu yang susah. Mamma mia. Itu bisa menjadi pride yang tidak perlu, yang justru bisa menjadi sandungan untuk hidup rohani. Could be, bisa jadi. Semoga. Saya pikir kita hanya mencoba menguji, mendalami istilah yang biasa kita pakai ini. Pace bene.